Jadi Mas Andre yang ngubungin, bukan saya. Ya, produknya apa saja? Tentu yang pertama adalah sel esensial, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini ada vitamin, mineral, ada si polifenol, likopen, semuanya ada di sini Bapak Ibu ya, paling lengkap. Makanya jangan sampai kalau Yusana Family mungkin ada yang baru kenal pertama kali. Nih, yang paling pertama Anda rutin konsumsi ini dulu, sel esensial yang terdiri dari Yusana Vitok dan core mineral. Kenapa? Karena tubuh Anda mengutamakan variasi lengkapnya dulu, baru dosisnya. Makanya kenapa selalu keanekaragaman, ya. Jadi nggak ada tuh ceritanya, oh Mbak Erni saya kemarin dengar katanya kalau sering konsumsi brokoli itu bisa ya untuk membantu mencegah kanker. Pernah Yusana Family beberapa tahun yang silam ya, karena sudah cukup lama, itu pernah ngetren orang minum jus brokoli tiap hari. Gara-gara di brokoli itu ada kandungan yang namanya indol tricarbinol. Itu satu grup dengan yang berwarna hijau sebetulnya ya, nggak cuma di brokoli. Itu memang memiliki sifat anti cancer. Nah, gara-gara itu ya gitu ya masyarakat kita kadang-kadang ya. Nggak cuma di Indonesia, di luar tuh sampai banyak orang yang bayangin aja ya, brokoli kalau nggak pinter ngolahnya aja pahit, disuruh makan minum jus brokoli mentah. Luar biasa itu ya masyarakat kita ya yang sampai mempraktekkan itu. Padahal sebenarnya prinsipnya bukan itu. Jadi nggak mesti Anda tiap hari makan jus brokoli gitu loh ya. Karena ya kalau kita ngomongin semua sifat nutrisi ya, yang sifatnya antioksidan udah pasti ending akhirnya itu kan membantu agar tubuh kita tidak mengalami oksidasi gitu kan, radikal bebas teroksidasi, stres oksidatif. Di mana stres oksidatif kalau sudah sampai terjadi dalam tubuh, itu banyak bisa melencengnya, bisa kemana-mana, semua penyakit bisa muncul. Last time saya sudah pernah sharing kan kepada Yusana Family apa dampaknya kalau terjadi stres oksidatif di dalam tubuh. Nah, makanya kalau kita ngomong kolesterolnya ini yang harus dijaga. Si LDL-nya itu jangan sampai teroksidasi. Makanya perlu konsumsi kandungan yang memiliki sifat antioksidan. Nah, sel esensial sudah sangat terkenal memiliki suatu formula yang kita sebut dengan intelligent complex yang sudah dipatenkan oleh Yusana, tentunya Yusana Family, di mana intelligent complex ini memiliki suatu sifat ataupun benefit ataupun cara kerja bisa men-trigger tubuh Anda untuk memproduksi antioksidannya sendiri. Di mana saya remind kembali, antioksidan yang diproduksi di dalam tubuh Anda sendiri itu memiliki kekuatan yang jauh luar biasa lebih powerful dibandingkan antioksidan yang didapatkan dari luar tubuh. Ya, karena dalam tubuh kan itu memang diciptakan oleh bantuan dengan cara kerja sel tubuh kita sendiri ya. Kemudian yang kedua, omega 3, biomega. Biomega ini sudah pasti ya, omega 3 aja terkenal sebagai asam lemak tidak jenuh. Dan sudah pasti dia akan membantu mendukung meningkatkan kadar HDL di dalam tubuh Anda. Ya, jadi ingat ya. Jadi jangan cuma fokus ke LDL, fokus juga gimana caranya ningkatin kadar HDL. Tuh, karena at least misalnya aduh kolesterolnya udah agak berapa ini LDL-nya. Tolong HDL-nya dijaga juga nih, jangan sampai anjlok. Ya, omega 3 benefitnya di situ. Kemudian propavanoside. Kalau propavanoside ini dia memiliki sifat antioksidan yang powerful, Bapak Ibu. Makanya dia membantu bertahan melawan oksidasi dari LDL ini. Karena sifatnya memang sebagai antioksidan. Dan sama halnya dengan kokinol ya. Jadi yang ini warna ungu-ungu ini luar biasa ini Bapak Ibu ya. Kalau ada di sini Yusana Family yang belum minum secara rutin atau bahkan belum pernah mencoba, dicoba dulu biar tahu manfaatnya seperti apa ya. Karena antioksidan benefitnya banyak Bapak Ibu. Yang pasti tentu melindungi kolesterol Anda agar tidak teroksidasi. Dan tentunya kalau Magne Kaldi ini lebih kepada untuk menjaga dari sel-sel pembuluh darah kita sendiri. Ya, jadi karena di pembuluh darah ini berperan, misalnya contoh endotel itu memproduksi yang namanya nitric oxide. Ini kalau saya ngomongin panjang banget nih jadinya. Walaupun nitric oxide ini itu fungsinya untuk biar pembuluh darahnya mengembang, mengempis. Bapak Ibu bayangkan kalau pembuluh darahnya udah
makin sempit, kemudian sel endotelnya juga udah amburadul. Aduh, luar biasa nih cobaan hidupnya gitu ya kata tubuh Anda Bapak Ibu ya. Nah, kalau McNegaldi lebih kepada si pembuluh darah kita tuh biar elastis ya. Jadi makanya mulai dari sekarang kalau ada di sini Yusana Family yang masih pahamnya McNegaldi hanya untuk tulang, ya itu di riset sekali lagi informasinya bahwa McNegaldi ini sangat penting untuk kesehatan pembuluh darah, which is erat kaitannya ya dengan kesehatan kardiovaskuler kita secara overall. Dan terakhir adalah fiber G. Nah, kalau serat, ya sudah pasti Bapak Ibu ya. Serat itu membantu menghambat penyerapan kolesterol dari usus. Dan eliminasi kelebihan empedu. Bapak Ibu tahu nggak bahan dasar empedu apa? Kolesterol. Pernah dengar nggak orang yang kena batu empedu? Rata-rata, ini rata-rata walaupun nggak selalu itu penyebabnya, seseorang yang mengalami masalah batu empedu itu karena memiliki masalah tinggi kolesterol juga. Tinggi kolesterolnya itu tidak dikontrol dengan baik. Ya, bahkan kemarin saya baru dengar cerita dari sanak saudara, udah pakai bahasa apa nih saya, sanak saudara, itu ada yang kena batu empedu. Pas dilihat emang benar, kolesterolnya itu sering tidak terkontrol, karena jarang minum obat, obatnya tidak minum teratur, jarang dicek, Bapak Ibu. Dan beliau juga memang tidak terlalu suka makan sayur, ya. Jadi Yusana Family, sayur itu sangat penting untuk kenapa sih serat itu membantu menghambat penyerapan kolesterol dari usus gitu. Jadi dibuang, jadi diikat nih. Serat yang tidak larut itu akan mengikat kolesterol Anda, jadi dibuang tuh dari feses, digabung sama feses. Jadi enggak semuanya diserap dari usus masuk ke nanti ke penyimpanan tuh ke liver semua, enggak semuanya diserap ke tubuh. Makanya fungsi dari serat itu di situ. Fiber G kenapa bisa membantu ya? Karena fiber G punya dua jenis serat. Serat larut dan serat tidak larut juga ada. Di mana benefitnya banyak ya. Yang pasti membantu jaga kadar gula darah ada. Untuk bantu jaga kadar kolesterol sudah pasti karena ada serat tidak larutnya juga. Begitu Yusana Family ya. Jadi secara simplify saya ringmankan kembali Yusana Family tips menjaga kesehatan. Oh, kenapa jadi kesehatan jantung ini ya? Ya maklum ya, ini referensinya saking banyaknya. Tapi jantung kardiovaskuler pokoknya yang pembuluh darah, yang berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi kalau berhubungan pembuluh darah berarti di mana saja Yusana Family? Seluruh tubuh Anda. Ya, jantung, otak, ya pokoknya seluruh tubuh. Yusana Family bisa terapkan, praktekkan yang namanya cerdik. Cek kesehatan secara rutin. Ini tadi poin pertama yang selalu saya tekankan dari awal, Bapak Ibu. Banyak orang yang akhirnya baru mengetahui setelah udah tidak bisa dilakukan penolongan atau sudah cukup parah. Ya, jadi lebih baik menghadapi masalah ya walaupun berat Bapak Ibu daripada kita mengulur-ulur waktu tapi akhirnya makin parah. Kemudian enyahkan asap rokok. Ini ya, yang mungkin butuh bantuan, udah pengen nyoba-nyoba, coba tuh di call hotline dari pemerintah. Silakan di Google dari sekarang. Hotline stop merokok. Kemenkes pasti keluar nomornya. Rajin aktivitas fisik tadi. Dalam sehari 30 menit tapi bisa Anda breakdown 3 kali 10 menit. Berarti 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit malam bebas. Atau 2 kali 15 menit terserah. Bapak Ibu, yang penting bukan duduk ya. Yang penting Anda melakukan aktivitas. Contoh, nyapu 10 menit itu lama Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Anda nyapu udah satu rumah besar kali itu ya. Jadi udah bersih sapu lagi gitu ya. Ya. Kalau rumahnya besar mungkin nggak kelar 10 menit gitu ya. Tanpa henti loh ya, 10 menit tanpa henti. Nggak boleh pause. Kalau Anda 5 menit pause, ganti activity nggak masuk hitungan. Jadi harus satu jenis aktivitas dilakukan dalam durasi 10 menit minimal. Itu udah masuk hitungan. Anda lakukan 3 kali dalam sehari sudah dianggap melakukan aktivitas fisik. Ya. Jadi per hari 30 menit di breakdown 3 kali 10 menit atau 2 kali 15 menit. Diet seimbang tadi ya. Makan yang beraneka ragam, porsinya bisa diterapkan dengan konsep piring teh atau dengan tadi tangan Anda masing-masing. Siapa yang masih ingat Bapak Ibu? Karbohidrat 1 genggam tangan Anda, protein 1 telapak tangan Anda, buah 1 genggam tangan,
Kalau selai, kemudian tadi apa, mentega, dan teman-teman segala macam, cuman 1 ibu jari Anda masing-masing. Sedangkan sayur 2 telapak tangan Anda. Ya, itu bisa diingat ya. Kalau nggak mau pusing, praktekin aja konsep piring teh. Gitu ya. Yang mana yang paling gampang untuk bisa family. Beraneka ragam dan sesuai dengan porsi Anda masing-masing. Bervariasi ya. Seperti Anda makan berwarna-warni macamnya pelangi gitu ya. Apakah satu hari harus 5 warna Mbak Erni? Ya, kalau dalam sehari selama ini Bapak Ibu. Jadi kalau buat challenge itu Bapak Ibu ya, ini tipsnya. Kalau buat challenge itu yang agak masuk akal untuk diri kita masing-masing. Maksudnya gimana tuh Mbak Erni? Nih contoh, si A, si Fulan nih Bapak Ibu ya, si Fulan ini nggak suka makan sayur. Tiba-tiba dituntut harus makan 5 jenis sayur dalam sehari. Pasti kagak bakal jadi itu, bubar. Ya. Maksudnya ini begini Bapak Ibu. Kalau seseorang, suatu keluarga ya, si Fulan tadi nih, keluarganya si Fulan ini makan sayur, seminggu tuh warnanya hijau mulu. Nah, ini diubah. Senin hijau, Kamis capcay misalnya gitu ya. Rabu yang warna orange. Nanti yang warna ungu misalnya gitu ya. Nanti di hari Jumat baru balik lagi Jumat lagi gitu, ungu hijau lagi misalnya gitu ya. Jadi variasi minimal per hari ganti warna. Itu dulu nih. Nah, kecuali Usana Family di sini levelnya udah yang tiap hari emang ganti warna. Boleh tuh dinaikin levelnya. Dalam sehari bisa nggak? Pagi, siang, malamnya beda warna. Minimal gitu ya. Gitu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, wah luar biasa. Bapak Ibu bisa udah ngikutin gaya hidup yang kayak di luar negeri, yang setiap kali makan disuruh 5 jenis warna minimal ya. Minimal Bapak Ibu ya. Oke, jadi variasi keanekaragaman baik dari jenis, jangan protein hewani mulu, jangan protein nabati terus, kecuali Anda vegetarian karena spiritualitas atau karena keagamaan ya, itu beda. Tapi kalau bukan karena faktor itu, kami selalu menganjurkan Usana Family mengkonsumsi protein hewani ya. Karena effortnya jauh lebih luar biasa sulitnya untuk ngakalinnya agar Anda tercukupi kebutuhan protein. Kemudian variasi dari jenis, variasi dari warna. Istirahat cukup. Ya, istirahat cukup. Udah sering dengar mungkin dari Coach Vicky bahwa tidur yang baik itu yang seperti apa? Usana Family nggak mesti 7 jam Anda rangkum, Anda rapel sekaligus itu dalam satu malam. Bisa nggak dicicil misalnya di siang 30 menit bisa ya, tapi kata kuncinya cuma satu. Ketika Anda bangun tidur di pagi hari, apakah Anda merasa segar? Kalau tidak merasa segar, berarti there must be something wrong dengan cara tidur Anda atau mungkin kualitas tidur Anda atau mungkin ada faktor lain. Dan yang terakhir adalah kelola stres. Usana Family kalau harus waktunya liburan, liburan. Kalau waktunya kerja, ya kerja. Ya, Usana Family itu paling penting. Waktunya saya selalu ingat dan saya tidak bosan juga sharing kepada Usana Family semua ya. Jangan pernah berbangga kalau nggak pernah liburan. Liburan di sini apakah harus traveling? Ya tidak, Usana Family ya. Apakah harus traveling ke luar negeri macam di sosmed-sosmed atau selebgram nggak mesti ya, sesuaikan dengan budget masing-masing juga. Jangan sampai pulang dari liburan dari luar negeri tagihan kartu kreditnya pusing gitu ya, itu namanya nyari penyakit ya. Jadi maksudnya itu jangan sampai Anda selalu melakukan activity kejar target terus gitu ya, tapi nggak pernah meluangkan waktu untuk sejenak berelaksasi. Jangan pernah bangga, itu kalau kata dulu mentor saya Bapak Ibu ya. Jangan pernah bangga kalau nggak pernah liburan atau nggak pernah cuti katanya. Karena statistiknya ya, semakin Anda workaholic dalam artian nggak pernah manage waktu untuk meluangkan waktu untuk relaksasi, semakin besar resikonya untuk terkena serangan jantung dan stroke. Beliau yang mengatakan ini adalah spesialis bedah ya Bapak Ibu ya. Jadi ya saya cukup percaya gitu ya Bapak Ibu, karena memang pasiennya beliau yang menceritakan itu rata-rata ya. Jadi harus dijadwalkan. Ini adalah salah satu gaya hidup orang metropolitan, kota-kota besar yang selalu berkutat dengan tadi ya target and target and target and target gitu ya. Jadi saking semangatnya nyari fulus sampai nggak menyempatkan waktu untuk relaksasi. Ya, liburan itu penting. Apakah liburannya Anda harus traveling? Enggak. Orang beda-beda liburannya. Ada orang yang liburannya dia cukup dengan santai di rumah, berkumpul sama keluarga, lakukan apapun yang enjoy untuk Anda. Oke?
Untuk sharing dari saya, kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Sana Family ya.